Itu karena salah satu yang paling bermanfaat apa? Ilmu yang bermanfaat yang ditransfer ke knowledge, transfer ke temennya, dan insya Allah nggak akan pernah rugi itu kita tuh ngasih ilmu, termasuk Pak Abbas ngasih transfer ilmu ke teman-teman ini, dia nggak akan rugi karena dia pasti akan mencari ilmu baru. Jadi kembali lagi saya sampaikan, selamat melaksanakan kegiatan. Jangan hanya sekedar menghadiri seremoni, masuk, ikut-ikutan, pulang, selesai. Saya nggak mau. Dan tentunya akan saya minta laporannya. Jadi ini akan saya laporkan juga ke Bu Lurah. Bu, Karang Taruna sekarang udah bisa membuat komik digital. Bu, PKK juga sama Bu, pada saat nantinya mengedukasi warga itu tuh bisa dengan menggunakan metode-metode yang telah sama-sama dipelajari. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan hari ini, dan saya ucapkan selamat melanjutkan kegiatannya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari mulai kedatangan saya agak sedikit terlambat, maupun apa yang kita sama-sama sediakan mungkin masih jauh dari harapan. Dengan mengucap bismillah, kegiatan workshop produksi dongeng digital berbasis generatif AI sebagai inovasi edukasi kesehatan preventif dengan resmi saya nyatakan dibuka. Akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan siang juga snacknya ternyata masih ada, jadi silakan kalau ada yang mau nambah. Jangan lupa ada makan siang. Kegiatan yang lagi tren yang harusnya kita bisa ngikutin. Saya dengan mahasiswa saya juga masih berusaha untuk mengembangkan, karena bagaimanapun kalau kita jualan, kita harus memproduksi, kita harus nyiapin barangnya, kemudian yang lain-lainnya baru kita jualan. Nah, sedangkan kita kalau produk digital, maka kita tidak ada yang perlu kita siapkan kecuali perangkat-perangkat AI yang akan membantu kita dalam mengembangkan produk kita itu. Ya, jadinya kegiatan yang nantinya itu bisa jadi kita akan ada komunitas AI, kemudian kita merencanakan kegiatan membuat cerita kesehatan. Ya. Jadi banyak hal yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan agar warga itu bisa lebih peduli pada kesehatannya. Nah, apa yang maksudnya istilah preventif itu? Saya udah banyak juga duduk. Aduh, ya. Ya, preventif itu istilah yang kalau kita ke dokter, kemudian kita berobat, itu kan namanya pengobatan, karena sudah ada penyakitnya. Nah, gimana caranya kita itu bisa terhindar sebelum penyakit itu tiba? Nah, itulah yang disebut dengan preventif. Ya. Jadi kami ini ingin dongeng itu sifatnya memberikan arahan sebelum penyakit itu datang, semacam mengingatkan tentang esensi cuci tangan, kemudian hindari makanan yang gulanya tinggi.
jangan melakukan karena berbahaya. Jadi budaya biasa yang kita praktis itu ternyata kurang sehat. Kayak misalkan kasih anak biar dia udahlah main HP nonton gitu, atau yang lain-lainnya. Jadi memang nah di sini kami kan membuat contoh yang Bapak Ibu lihat di grup. Nah, naratif yang bagus untuk menjadi pengalaman yang penuh emosi. Jangan dikte, bentuknya ancaman, terus membosankan, berarti dengan narasi. Ya, ada kuman, ada pahlawan sabun. Jadi memang kalau kita memang punya kebiasaan membaca, itu untuk mendongeng itu sebenarnya tidak butuh usia, karena dalam Al-Quran sendiri kegiatan mendongeng itu menjadi dasar untuk bisa menambah keimanan, ya. Karena cerita-cerita dongeng yang disampaikan dalam Quran itu juga untuk menambah keimanan para sahabat-sahabat. Nah, tinggal kita bagaimana mengemasnya dongeng itu untuk tingkatan-tingkatan yang sesuai. Nah, diharapkan dari sebuah dongeng itu nantinya ada tokoh, ada sifat empati, mengembangkan kewaspadaan. Jadi ketika anak nanti misalkan mau dikit-dikit minta kayak kutub atau yang lainnya, oh nggak bisa nih katanya nanti nggak sehat dan sebagainya. Jadi tujuan kami hadir sini kita melihat kendala apa yang sedang terjadi di masyarakat dan bisa nggak kita ikut membantu mencegah agar tidak terjadi berlanjutan ke penyakit tersebut tersebar. Oke, kita lanjutkan. Ini acaranya saya ngomong dulu ya, nanti bicara yang benernya nanti kita langsung praktek. Ya. Nah, saya tadi sempat bertanya kepada Karang Taruna, ya, beberapa yang memang sudah biasa menggunakan AI ya untuk tugas kuliah. Jadi kemampuan AI zaman dahulu yang dulu gitu dengan sekarang yang abad 21 tentunya sangat berbeda. Iya, Pak Alinya masih di zaman. Ya nggak apa-apa, kita masih menunggu beliau. Baik. Nah, semua proses ternyata tidak langsung sukses. Begitu juga AI. Ada yang namanya ekspektasi tinggi, ya. Dengan segala keterbatasan, akhirnya di tahun 97 para sponsor perusahaan yang tadinya jor-joran memberikan dana untuk pengembangan AI akhirnya tidak jadi, ya, tidak dibatalkan karena belum siapnya teknologi secara hardware. Jadi kalau Bapak Ibu melihat sebuah CPU atau Bapak Ibu melihat HP, itu adalah hardware yang memang memiliki kemampuan tertentu
untuk bekerja. Sedangkan yang Bapak Ibu lihat di sini tampilan layarnya adalah kekuatan software. Ternyata softwarenya lebih tinggi berkembang dahulu sebelum hardwarenya. Makanya harus berpikir, wah kita ada tuntutan banyak nih, kita bikin teknologi baru, hardware baru, bikin lagi hardware baru, bikin hardware baru, dan seterusnya. Ya. Dan akhirnya kita sudah ada di zaman di mana bimbingan belajar akan segera tutup. Ya, bimbel-bimbel sudah tutup lah jalannya. Karena apa? Tujuan belajar itu kan nantinya kita ada pertanyaan, ada penjelasan, dan memang akhirnya kita sekarang sudah bisa dilakukan dengan AI. Nah, dengan adanya kemampuan yang berkembang dari sisi hardware, ya, perangkat hardware CPU, akhirnya dimungkinkanlah teknologi AI yang baru yang berkembang hingga saat ini, yang ada big data. Saya ingat ketika bapak saya tanya, ya mobil mana ya? Mobilnya dijual. Kenapa? Katanya mau beli laptop, zaman dulu CPU. Kenapa emang? Yang bagus sekalian. Jadi saya nggak kebayang ketika itu bapak saya jual mobil cuma buat beli CPU doang. Kenapa? Biar kamu bisa bekerja karena komputernya yang terbaik. Dan memang ternyata terbukti di zaman-zaman sebelum AI maju saat ini itu terkendalanya di hardware. Jadinya hardware itu belum sanggup untuk bekerja dengan maksimal. Dan saya melihat tidak adanya keinginan untuk menggunakan hardware baru itu tidak terjadi di warga yang seperti kayak beberapa saudara saya gitu. Jadi udahlah laptop mah yang penting nyala, bisa ngetik beres, nggak usah ganti yang bagus-bagus, apalagi yang ikutin tren gitu. Ya. Sampai teman-teman saya urusnya, Pak ini gimana? Enggak usah, gua nggak usah yang bagus-bagus, yang penting bisa ngetik, gua udah senang. Nah, jadi ternyata memang kebutuhannya sampai situ saja. Padahal dibalik kecepatan kinerja laptop yang bagus, ya, itu ada potensi untuk mengembangkan diri. Dan yang Bapak Ibu lihat laptop ini, nah, kalau ada ternyata ada orang IT di sini. Ya. Nah, di sini saya selalu memberikan keterangan kalau mau beli laptop saat ini, baik itu dari sosial media, TikTok atau apa, jangan beli yang lewat kadaluarsa. Cara bacanya adalah di sini. Nah, jadi kalau kita lihat ada I berapa, I5 strip, nah ini angkanya diperhatikan. Angkanya minimal 11. Karena sekarang udah Gen 14. Nah yang dijual-jual sejutaan, 2 juta itu Gen 8. Menurut standar Microsoft, Gen minimal itu saat ini banyak kalau duduk, absen dulu. Gak apa-apa dulu, tapi absen dulu aja. Di gak apa-apa. Lewat saya dulu. Ya, seperti itu. Jadi ada namanya Gen 11. Nanti I-nya I3, mau I berapapun gak apa-apa. Dan usahakan RAM-nya itu 8 atau 16. Kadang-kadang RAM-nya ada yang 4. Ya. Seperti itu. Nah ini rincian-rinciannya. Kalau ada yang bisa nebak harganya berapa ini? Saya belinya 3,5. Ya. Murah bisa berapa? Hah? Bisa berapa? Ya udah saya tanya 4 juta kalau ada yang mau. Bedain itu lagi. Ya, itu bapak saya jual mobil tuh di tahun
berapa gitu. Oh, Makanya 19 gitu. bukan kayak sekarang bapak saya juga jadi waktu sekarang mau murah-murah, nggak harus beli mobil, nggak harus jual mobil ya. Itu kan dulu waktu saya masih SMP gitu. Enggak kayak gitu. Saya bilang, "Wah, mana itu?" Jadi zaman dulu udah teknologinya belum maju, harganya Dia juga mahal. upgrade itu terus. Nah, jadi sekarang itu kita tinggal berpikir ini AI mau diapain. Ya, alhamdulillahnya jadi kalau kita mau belajar bahasa Inggris kan AI bisa jadi teman ngobrol. Kalau kita mau belajar apapun sekarang AI bisa. Makanya yang terpenting saat ini bagi kita adalah bagaimana kita mengembangkan teknik-teknik from yang bisa untuk meningkatkan hasil kerja kita. Nih, ya. Jadi AI itu sebagai investasi edukasi strategis. Kalau lihat perkembangan terakhir di Cina itu kayak macam kita kan puskesmas ya. Itu dia ada kayak counter box. Kalau kita beli aqua dingin atau ciki-cikian gitu, main petek gitu kan. Nah itu di AI di Cina tuh udah tinggal pesan, aja ngobrol. Saya meriang, ini, ya tunggu sebentar. Resepnya keluar, obatnya jatuh tuh. Udah sampai begitu. Jadi saat ini untuk menjadi produktif dan memiliki penghasilan yang layak itu sudah sangat dimungkinkan, tidak harus effort yang tinggi. Ini apa enggak, selama kita ada kemauan, kemudian menekuni, kemudian serius, insya Allah semuanya akan membuahkan hasil. Apalagi sekarang pakai bantuan AI seperti itu. Ya. Nah nantinya nih untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan, ya, sebuah produk inovasi tentang kesehatan. Ya. Jadi ini perlu ada tahapan-tahapannya ya, ada brainstorming, routing, refining, ya, seperti itu. Jadinya nanti itu yang Bapak Ibu pegang ada 2 lembar angket. Bagaimana kita mengonsep sebuah penyuluhan. Jadi nggak usah ngerjain orang satu tugas untuk 3 orang misalkan. Jadi 1 ibu PKK ada diwakili oleh 2 atau 3 dari Karang Taruna, atau mau ibu PKK sama ibu PKK juga boleh ya. Jadi namanya ada tugas. Cuma butuh 1 atau 2 perwakilan saja yang dikerjakan. Jadi jangan sampai wah nggak boleh pulang nih, kan kadang-kadang itu panggil guru ya. Kalau kagak ngerti nggak pulang. Nah, iya, ya itu ada. Mungkin kalau yang sambil ngisi itu juga bisa, ya apa namanya, yang responnya. Ya. Dan Bapak Ibu, kita itu saya dengan Ibu Gina dimulai dari sebuah ide kepikiran bagaimana kita bisa mengajarkan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada workshop Bapak Ibu agar terlatih menggunakan AI ya. Dan tentunya manfaat dari mengonsep sebuah cerita, mengonsep sebuah narasi buku, mengonsep sebuah video itu tidak harus nantinya menjadi tenaga kesehatan seperti di sini. Bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, baik yang untuk jualan seperti yang tadi. Ya. Nah, kita juga harus bisa menyadarkan, karena biar bagaimanapun konsep-konsep istilah medis itu sulit dicerna oleh warga. Nah, kita perlu bisa menyesuaikan. Nah, ada budaya lokal, tren visual, data ilmiah, juga ide kita yang edukatif. Ya.
Nah, jadi nanti apa namanya, kalau saya coba nanti untuk bisa apa namanya, kami juga dalam pekan ini akan coba buat. Jadi selain Bapak Ibu buat, saya juga buat yang nantinya kita saling berbagi lah, diskusi gitu. Ya, kalau memang berkenan sih 1 bulan lah, jangan keluar dulu. Kita lihat kali ada yang mau curhat apa, kita bantu gitu, sampai bisa ada yang menghasilkan secara mandiri. Ya, walaupun kami juga tentunya akan memberikan contoh seperti yang di awal gitu. Oh ini mic-nya ya. Nah, ya. Jadi, oke, kami juga, saya tadi dengan Ibu Gina ini, ya kalau kita mengembel-ngembel di spanduknya ada keterangan dosen pengajaran media, yang satu lagi Ibu Gina adalah Mapres 2025. Ya, jadi Mapres itu istilah label mahasiswa berprestasi. Alhamdulillah. Jadi itu apa namanya, kami mulai konsep kegiatan ini dari mulai proposal sampai hari ini made in AI, sertifikat, PowerPoint, materi, komiknya, audionya, untungnya sayanya asik, bukan produk AI ini, ada barangnya. Ya, jadi, nah, tinggal gimana kita kan selama ini cuma bikin saya mau ini, saya mau itu, tidak ada seni promnya, akhirnya produk keluarannya nggak bagus. Nah, ya. Nah, ya. Nah, ini dia nih. Jadi kita pengen ini suasana generasi sehat yang kami harapkan dari tujuan pelatihan ini. Ya. Nah, ini kita mulai agak-agak terus lain. Oke, yang kelima. Ya, bagaimana bikin prom yang nurut? Jadi AI itu seperti kuda liar, dia kreasi ke sana, kreasi ke sini. Nah, itu mesti dibatasi supaya dia nurut. Pokoknya saya bikinin PowerPoint yang menarik dengan tema anak yang seperti ini, warnanya cerah, mudah dipahamin. Nah, itu seperti ini. Ya. Nah, zaman dulu AI dibiarkan berpikir ya untuk memecahkan masalah tanpa adanya bantuan manusia. Tapi saat ini tentunya di mana manusia terlibat, nah, tentunya hasilnya akan menjadi lebih baik. Ya, kalau digambarkan kebijakan dari manusia, AI hanya sebatas membantu. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan oleh Ibu Gina bagaimana membuat prom yang baik sehingga bisa menghasilkan yang bagus gitu, dari sebuah hasil. Nah, nanti kalau kita membuat prom ini mulai agak serius. Jadi prom itu nanti ada yang namanya role, task, dan instruction. Ya, role itu kita minta AI, tolong dong kamu jadi dosen, ajarin saya. Nah, ajarinnya itu apa? Ajarin tentang tata bahasa. Caranya gimana? Jelaskan apa itu kedudukan kata dalam kalimat. Atau kalau kita dalam peranan ini, rule misalkan jadilah pakar kesehatan, buatkan leaflet tentang apa, caranya seperti apa. Jadi nanti kita akan dilatih oleh Ibu Gina bagaimana mengembangkan prom yang ideal untuk bisa mencapai target tadi. Nah, ini dia contoh-contohnya.
Saya nggak ngebayang ketika PowerPoint itu isinya teks tuh kayak Microsoft Word, melihatnya juga bete. Jadi kalau yang sekarang ini misalkan ada mahasiswa bikin PowerPoint, bener-bener teksnya doang, nah itu, aduh puyeng, ya. Nah, jadi yang pertama kita harus mengerti adalah tugas. Tugasnya, misalkan rancanglah, susunlah, buatlah, ya. Jadi kalau ini sudah kita ada bentuk tugasnya sebagai apa, ya. Kemudian yang kedua, kita kasih keterangan, ya. Karakternya sebagai apa. Dan terakhir, bagaimana penyelesaian itu dikerjakan. Nah, metode 3 tadi ternyata ada banyak gitu. Ada CD, tree, secret, lectra, proses dan sebagainya. Ini hanya macam-macam. Jadi sebagaimana menulis AI itu gitu. Ya. Baik. Nah, saat kita membuat sebuah prompt AI itu jangan perintah tanpa contoh, ya. Nanti bagaimana desainnya? Nah, kita tanya gimana. Setidaknya apa yang Bapak Ibu lihat itu sesuatu yang bisa diajarkan atau bisa digunakan untuk sarana penyuluhan. Dan gimana kalau misalkan itu anak kita misalkan nggak suka makannya lama atau apa, tulis AI jadilah seorang ahli psikolog yang menangani langkah-langkah anak yang bisa makan dengan cara seperti ini nanti dia akan jabarkan. Terus nah, nanti kita sebagai orang tua kita dongengin, ada gambarnya, cerita, kamu harus seperti ini, saya ingin seperti ini, gitu. Ya. Nah, untuk bisa memaksimalkan, nanti Ibu Bina akan mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang sutradara dalam kegiatan perencanaan AI ini. Ada log is true. Ini istilahnya kalau misalkan masih kosong. Oke. Ya, jadi nanti ibu-ibu akan belajar bagaimana prompt. Jadi kata Bumina, saya nggak usah pakai PPT Pak, saya langsung pakai prompt aja. Ya, baik. Dari saya mengenai tentang apa itu pemberdayaan kombinasi antara ibu-ibu PKK dan bersama Karang Taruna untuk meningkatkan kualitas kesehatan warganya. Nah, kami secara teori melihat ada kemungkinan kita bisa meningkatkan kesehatan tersebut dalam bentuk dongeng-dongeng AI preventif kesehatan seperti itu, ya. Oke. Dari saya itu saja mengenai tujuan kami kemari, terus juga apa itu AI, dan terakhir bagaimana sebuah kondisi edukasi dengan menggunakan dongeng cerita seperti itu. Oke. Nanti untuk sesi pertanyaan bisa catat dulu aja, kita akan gabung. Dari saya terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arya masih mau datang atau gimana? Oke. Ya. Padi masih di kecamatan. Iya nggak akan datang nggak? Datang. Oh ya berarti kita tetap jalan seperti ya. Nanti sambutannya nunggu Pak. Iya. Ya silakan mungkin. Oke, baik. Oh iya. Ya, baik. Sebelumnya izin melanjutkan dari Ustadz Abbas terkait gimana sih caranya kita bisa membuat gitu ya dongeng dengan AI. Kan bisa kita kalau kita tahu dongeng itu pendongeng langsung bercerita ya kayak pada suatu hari atau lain sebagainya seperti itu kan ya kakak bapak dan ibu sekalian. Nah, tetapi karena kita sudah masuk ke zaman AI yang dimana-mana sekarang pakai AI, ya kan ya? Baik dari teman-teman dari Karang Taruna ataupun ibu-ibu kakak pasti udah familiar dengan ke AI yang ini gitu. Maka dari itu kita harus beradaptasi juga kayak gitu ya dengan adanya AI. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Gina Rahmani, mahasiswa semester 6 dari Pendidikan Bahasa Arab Universitas di Jakarta yang juga merupakan mahasiswa dari Ustadz Abbas seperti itu. Nah, jadi kalau sama saya kita langsung membuat atau langsung mempraktikkan kira-kira gimana sih cara nge-prompting yang benar gitu ya. Lalu dengan bantuan AI apa sih kita bisa membuat gambar ataupun membuat video seperti yang sudah dikirimkan di grup ya. Itu kan di grup ada video yang kancil atau kelinci ya, kancil melompat, ada gajah dan lain sebagainya kayak gitu. Dan juga mungkin bisa ibu-ibu semua atau teman-teman semua apakah punya AI Gemini di handphonenya? Ada ya Gemini ya? Kayaknya semua HP nih udah ada nih. Kita apa? Oke, kita diskusi santai aja ya teman-teman dan ibu-ibu sekalian. Saya izin juga mungkin bahasanya agak lebih santai biar kita kayak diskusi aja gitu ya. Oke? Jadi kalau misalkan nanti selama pembuatan ada yang bingung, boleh langsung menanya kayak gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke bab keempat ya. Kalau misalkan sudah dibagikan softwarenya ya untuk bukunya di grup itu PDF ada di bab 4. Nah ini kan merakit prompt. Sebentar kita ke bab 4 dulu. Yeay. Nah ini dari prompt jadi skrip cerita. Nah apa sih prompt itu? Ada yang tahu nggak? Apa itu prompt? Tadi oke, prompt perintah. Ada lagi yang punya pendapat? Apa itu prompt? Oh, prompt night. Berbeda ya Kak ya. Oke, jadi kalau prompt itu bagaimana kita sebagai user atau sebagai yang membuat memberikan perintah kepada AI. Jadi istilahnya kita yang mengkonsep, AI yang mengerjakan. Jadi jangan sampai salah kayak kita langsung bilang kayak AI buat ini dong tanpa kita memberikan arahan yang jelas. Kalau misalkan kita langsung bilang kayak AI bikin saya gambar cerita ya sekarang, nah AI itu bakal bingung, bakal apa ya, bakal seperti yang Ustaz Abbas bilang, dia bakal liar membuatnya. Maka dari itu kita sebagai user atau pembuat harus memberikan batasan-batasan. Nah, memberikan batasan-batasan dengan apa? Dengan pembuatan prompt. Promptnya apa? Prompt yang spesifik. Begitu pula ini selain membuat dongeng atau skrip cerita ya, kayak misalkan mau apa misal kita mau minta tolong bantuin bentuk
mengembangkan paragraf di penugasan, nah itu juga sama, bikin promnya yang spesifik. Jangan langsung asal bilang ke AI tolong kembangin dong paragrafnya. AI bakal bingung gitu ya, apalagi misalkan kita bikin tugas tentang apa, kayak gitu misalkan temanya tentang bahasa Indonesia, bikin paragraf apa, kita minta ke AI tolong kembangin dong paragrafnya tanpa kita memberikan arahan yang jelas. Nah dia itu bakal membuat dengan apa ya, ya semuanya dia kayak gitu. Jadi kita sebagai user balik lagi harus pintar-pintar dalam membuat prompt kayak gitu. Sebelumnya udah ada pernah denger nggak? Ada yang pernah ngarahin teman-teman atau ibu-ibu sekalian tentang pembuatan prompt yang baik dan benar? Enggak. Belum. Sudah ada yang pernah dengar? Atau sudah ada yang pernah memberikan arahan? Belum ya? Oke. Nah, di sini karena kita fokusnya membuat cerita, maka dari itu saya akan memberikan sedikit gimana sih cara membuat prompt jadi skrip cerita, karena ini sebenarnya ilmu mahal. Gak semua orang tahu dan gak semua orang mau tahu kayak gitu ya. Jadi, oke, saya akan mulai. Nah, di sini ada 4 langkah utama pengembangan cerita dengan prompt, ya, yang dimana itu ada point ideation and conceptualization, yang artinya menentukan akar masalah dan karakter. Kita tentuin dulu nih, idenya mau apa sih? Karakternya mau ada apa aja sih? Kayak gitu, itu step atau langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua ada namanya plotting dan outlining, yang dimana ini menyusun alur konflik cerita. Nah, setelah kita menentukan ini kira-kira akar masalahnya apa ya, ini kira-kira dalam cerita akan ada karakter siapa aja ya. Nah, setelah itu kita akan menyusun alur konflik cerita. Ini kira-kira konfliknya tentang sahabat yang bertengkar kah, atau tentang rumah kebakaran kah, atau yang lain sebagainya, seperti itu. Dan yang ketiga ada drafting dan scripting, yang dimana penulisan dialog dan narasi lengkap. Setelah kita menentukan akar masalahnya apa atau temanya apa, lalu menentukan karakternya mau ada apa aja, lalu menyusun alur ceritanya seperti apa. Nah, yang di tahap ketiga kita akan membuat dialog dan juga narasi lengkapnya seperti apa. Nah, baru deh yang keempat, refining dan polishing, yang dimana penyederhanaan istilah dan validasi fakta. Kira-kira apakah yang kita buat ini tuh benar atau enggak ya, sesuai atau enggak ya dengan poin-poin kesehatan preventif. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, untuk teman-teman dari Karang Taruna dan juga Ibu PKK sudah tidak asing kan ya dengan istilah kesehatan preventif? Ya, nanti mungkin dari Ibu PKK bisa membantu dari teman-teman Karang Taruna untuk menentukan kira-kira tema kesehatan preventif apa ya yang bakal kita buat hari ini, misalkan tentang larangan merokok seperti itu atau yang lain sebagainya. Karena kan kalau misal kita pahami kesehatan preventif itu adalah hal-hal yang bisa kita cegah gitu ya. Jadi mana kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi lebih baik kita mencegahnya dulu nih daripada kita mengeluarkan uang gitu untuk berobat ke dokter atau ke rumah sakit kayak gitu. Oke. Nah, ini ada contoh perintah prompt AI. Kita langsung ke langkah pertama, menentukan ide, topik kesehatan dan karakter secara detail. Boleh sekarang mungkin ya dibuka HP-nya, dilihat di Gemini-nya gitu ya. Nah, oke, di sini ada penjelasan, lalu ada istilah yang dipakai apa aja sih dalam langkah pertama, kayak gitu ya. Nah, penjelasan di langkah pertama, ini kita menanam akar cerita, atau dari sini kita menggunakan AI untuk meriset topik kesehatan preventif yang spesifik gitu. Bisa seperti stunting atau pentingnya cuci tangan, serta menciptakan penokohan yang dekat dengan keseharian target audiens melalui teknik penentuan peran. Oh iya, jadi kalau misalnya kita mau membuat cerita ini, kita tentukan dulu nih, kira-kira audiensnya itu anak-anak atau dewasa atau remaja. Nah, kan nanti akan menyesuaikan. Kalau misalkan anak-anak biasanya lebih ke kartun ya, kartun yang lucu-lucu kayak gitu. Kalau misalkan dewasa mungkin ke kartun tapi kartun yang lebih yang lebih real kayak gitu ya. Nah, oke.
Lalu selanjutnya ada istilah yang dipakai atau core topic selection, pemilihan topik inti dan juga karakter ya. Nah, di sini ada contoh perintah prompt AI. Contohnya, bertindaklah sebagai ahli edukasi kesehatan anak. Ini role prompting seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abbas ya, role. Dia itu kita topikkan sebagai siapa? Gitu ya. Kita memberikan dia peran sebagai ahli edukasi kesehatan anak. Berarti kita memberikan peran kepada AI ini sebagai ahli edukasi kesehatan anak gitu ya. Lalu selanjutnya berikan ide 3 karakter utama fabel. Ini kita pakai fabel ya, pakai hewan dan 1 musuh metafora kuman untuk dongeng bertema deteksi dini pencegahan diare pada anak gitu. Nanti bisa kita sesuaikan. Kira-kira temanya mau apa? Kayak gitu. Misalkan temanya mungkin tentang apa? Tentang bahaya merokok, kayak gitu tuh boleh. Atau mungkin temanya tentang stunting dan lain sebagainya, itu boleh. Disesuaikan saja temanya mau apa, yang berasal dari poin-poin tentang apa kesehatan preventif ataupun germas dan lain sebagainya, bisa disesuaikan ya. Nah, ini contoh perintah prompt AI pada step pertama atau langkah pertama. Nanti jadi teman-teman dan ibu-ibu sekalian bisa mengcopy contoh prompt ini untuk langkah pertama yang disesuaikan dengan tema yang mau dibuat, kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi ke langkah yang kedua, menyusun alur cerita dan struktur konfliknya seperti apa. Oke ya. Nah, di sini itu setelah karakter terbentuk dari langkah yang pertama, kita masuk ke pembuatan kerangka cerita atau outline. Nah, kita tuh jangan langsung nyuruh AI buat nulis cerita utuh, gitu. Jangan langsung langsung aja deh buat cerita utuh dari karakter yang udah kita buat sebelumnya. Kita nggak boleh kayak gitu, tapi kita bikin kerangka ceritanya dulu, gitu ya. Ingat, step by step. Kita minta ke AI jangan langsung brek, tapi step by step. Seperti kita kayak mengajarkan anak kecil membaca, nggak mungkin dong kita ngajarin anak kecil langsung nih baca kamu, tanpa kita mengajarkan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Seperti itulah AI. Kita harus mengajarkan dia step by step agar hasil yang dikeluarkan atau outputnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu ya. Nah, di sini kita perintahkan AI untuk membuat struktur alur yang memiliki pembuka, itu ada masalah, lalu ada titik balik kesadaran dan penjelasannya seperti apa. Nah, ini ada beberapa istilah yang dipakai, itu bisa dibaca di buku. Nah, kita bisa langsung aja nanti mengcopy contoh prompt di langkah yang kedua. Nah, di sini dia bilang gunakan karakter dari langkah 1, buatkan triad struktur. Nah, ini apa di sini? Selalu bentuk poin-poin singkat agar alur dongeng ini rapi, kayak gitu. Jadi nanti setelah selesai kita memprompt di langkah pertama. Nah, yang kedua, langkah kedua kita ambil contoh prompt ini untuk kita minta kepada AI dibuatkan konflik atau alur ceritanya seperti apa, ya. Nah, lalu kalau sudah selesai atau udah jadi alur ceritanya seperti apa, kita masuk ke langkah yang ketiga, gitu ya. Apa itu langkah ketiga? Penulisan naskah utuh dan dialog interaktifnya seperti apa, gitu. Nah, dari di awal kita udah tahu temanya apa, lalu tokohnya ada siapa aja, atau karakter ada siapa aja. Lalu di langkah kedua kita udah bikin kerangka cerita dan lain sebagainya. Baru di langkah ketiga kita menyusun naskah utuhnya atau teks cerita utuhnya, kayak gitu. Nah, di sini di langkah ketiga kita mengeksekusi kerangka menjadi naskah yang utuh dengan mengadopsi teknik kendali suasana dan lain sebagainya. Adapun beberapa istilah yang dipakai seperti yang tertera di dalam buku. Nah, ini yang terakhir ada contoh perintah prompt AI-nya seperti apa, kayak gitu. Jadi sama, nanti langsung saja di copy lalu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman maupun ibu-ibu sekalian, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan sudah dibuat satu teks utuhnya, baru deh kita masuk ke langkah keempat atau penjaringan istilah medis dan validasi akhir. Gitu, kayak kira-kira apa yang kita buat ini sesuai nggak ya sama poin-poin kesehatan, seperti itu.
Nah, ini contoh hasil menggunakan prompt yang tadi sudah saya sampaikan step by step ya atau langkah-langkahnya. Nah, ini kok bisa Kak jadi gambar-gambar lucu kayak gini gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas di bab yang selanjutnya. Tuh. Nah, ini ya, contohnya ada cover ceritanya seperti apa, lalu pengenalan tokohnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk video, itu seperti yang saya sudah kirimkan di grup. Yang tadi itu yang meloncat-loncat, kayak gitu. Nah, itu kan belum menjadi satu video yang utuh ya. Nah, nanti akan kita edit menggunakan aplikasi CapCut. Ada yang sering menggunakan aplikasi CapCut? Oke, mungkin teman-teman baru sering menggunakan ya. Jadi kalau misalkan aplikasi CapCut itu untuk menggabungkan beberapa video menjadi satu video utuh. Nah, nanti kita akan menggabungkan potongan-potongan video yang dihasilkan oleh AI menjadi satu video utuh menggunakan CapCut kayak gitu ya. Oke, ini untuk hasil gambarnya. Oh iya, kalau gambarnya sendiri ini setelah kita membuat prompt, kita pindah ke AI yang namanya Notebook LM gitu. Jadi nanti kita memasukkan kira-kira teksnya seperti apa, lalu kita convert ke dalam Notebook LM. Nanti kita minta Notebook LM untuk membuat gambar seperti itu. Oke. Nah, ini bagian 5. Implementasi pembuatan dongeng dengan AI untuk kesehatan masyarakat, kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa tema mungkin yang bisa digunakan. Yang pertama ada definisi makan enak tapi mematikan, kayak junk food itu kan makan enak ya kalau bagi kita pahamnya ya. Tapi sebenarnya bukan makan enak, malah makan makanan yang mematikan. Makanan yang enak adalah makanan yang real food dan lain sebagainya. Bagaimana nih kita mengonsep atau mengemas informasi tersebut agar menarik gitu. Nah, itu bisa menggunakan tadi pembuatan video ataupun gambar dengan AI melalui 4 langkah yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini udah banyak banget beberapa tema ya. Ada definisi makan enak yang mematikan, lalu ada mitos belum sakit berarti sehat, padahal nggak gitu konsepnya gitu. Dan masih banyak lagi ya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada yang bab 6, sentuhan akhir dongeng digital tadi yang seperti saya sampaikan. Kalau untuk video pakai CapCut, ya kalau misalkan untuk gambar bisa menggunakan Canva sebenarnya. Nah, oke. Jadi kalau video menggunakan Canva dengan tadi yang sudah saya sampaikan, menggabungkan potongan-potongan video yang sudah kita hasilkan dari AI dijadikan satu, nah baru dia menjadi video utuh kayak gitu ya. Lalu kalau misalkan untuk gambar, kita bisa langsung menggunakan Notebook LM. Tadi kalau misalkan teman-teman dan ibu-ibu sekalian memperhatikan, PowerPoint yang dibuat oleh Ustaz itu juga menggunakan AI. Bagus ya, bisa lucu gitu ya. Anak-anak juga suka. Bahkan saya sendiri membuat media pembelajaran untuk mengaji. Saya kan juga guru ngaji ya. Untuk anak-anak muda saya menggunakan AI, menggunakan Notebook LM. Misalkan saya minta AI untuk membuat skrip cerita tentang Aisyah dan ayah ibunya pergi ke Danau Toba. Lalu di Danau Toba melihat sebuah perahu. Perahu tersebut berbentuk seperti huruf ba. Kayak gitu, nanti AI itu atau Gemini akan membuat prompt yang sesuai, dan setelah prompt keluar saya meminta kepada Notebook LM untuk dibuatkan gambar dari prompt yang sudah dihasilkan, dan hasilnya lucu-lucu gitu. Jadi anak-anak tertarik karena apa? Karena warnanya yang colorful dan gambarnya yang menarik seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terkait pembuatan baik dari cerita bergambarnya atau videonya? Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Atau ada hal yang masih membingungkan? Gitu. Atau mau langsung
Langsung praktek siapa bener sekarang? Menang udah langsung praktek. Wih, mantap langsung praktek ya. Iya. Sebenarnya gampang kok. Gampang banget dan pasti mungkin baik ibu-ibu dan juga teman-teman pernah gitu ya meminta AI bikin gambar dong. Ya nggak sih kayak AI bikin aku gambar ini dong. Tapi terkadang memang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kayak gitu. Kan balik lagi ya, yang namanya AI itu harus kita latih, lama-lama dia jadi pinter deh. Kayak gitu. Makanya gimana usernya? Kalau usernya atau penggunanya bisa melatih AI dengan prompt yang baik atau dengan perintah yang baik, maka AI-nya pun akan menjadi pintar sama seperti usernya AI gitu. Oke. Oh ya teman-teman atau ibu sekalian, apakah pernah mencoba aplikasi dari Google Notebook LM? Baru denger ya? Wah, itu keren banget sih aplikasinya, terlebih buat teman-teman Karang Taruna mungkin yang berkuliah itu bisa membantu banget. Karena saya juga merasa terbantu dengan produk Google tersebut. Coba ketik di handphone Notebook LM. Buka di Google, cari Notebook LM, udah? Nah, coba diperagakan sama Stabas. Let's start. Ke Google. Ini aplikasi Dewa. Nah, Notebook LM. Udah ada yang nyari di Google Notebook LM? Nah, kalau misalkan kita pengen bikin gambar, itu kita bisa memindahkan prompt yang sudah ada ke create new notebook, atau kita membuat notebook yang baru kayak gitu. Notebook LM. Nah, kalau misalkan kita mau bikin cerita, itu yang itu Ustaz. Ke artikel Ustaz. Nah, kalau kita mau membuat gambar kayak tadi mungkin PowerPoint yang Ustaz Abbas buat kayak gitu. Nah, itu caranya gampang banget. Sisa kita masukkan atau kita copy form yang udah kita buat sebelumnya. Itu di add source-nya itu bisa kita ambil ini yang copy text gitu, lalu setelahnya kita copy aja form yang udah kita buat gitu. Nanti setelah kita mengcopy form yang sudah kita buat ya, dia akan si notebook LM ini bakal berpikir nih kira-kira form yang kita buat membahas apa ya. Nah, nanti setelah dia berpikir, baru di bawahnya kita minta tolong buatkan gambar dari sumber yang telah saya berikan menggunakan slide deck. Nah, slide deck ini nih. Slide deck, nah nih, ini slide deck itu kayak slide PowerPoint gitu presentasi. Kayak gitu. Untuk notebook LM. Betul, ke Gemini gitu ya. Oke. Mungkin kita langsung praktek aja kali ya, biar jadi ada gambaran gitu. Gimana, Stan? Ya, jadi ini adalah apa yang Bapak Ibu pegang tentang materi presentasi saya. Tuh, kan? Ya, jadi kita nggak usah mikirin teks, kita nggak usah bikin apa-apa, cuman dari ini kegiatan mendongeng memiliki strategis. Ibu PKK ini saya ambil dari yang namanya Gemini. Di sini namanya media nih. Buatkan ringkasan, buatkan materi hari ini. Nah, materi-materi yang dikeluarkan ini oleh apa? Nah, bikin banner juga pakai AI. Kayak gini dari
buatkan beda kegiatan. Karena udah zaman AI, jadi kita AI, nah kita manfaatkan AI dengan baik gitu. Jadi ini jadi saya sebagaimana saya sempat bilang di belakang waktu acara belum mulai, jadi sudah lebih saya rasa saya ngikutin sampai 10 juta untuk ikutin berbagai AI. Salah satunya adalah belajar tentang AI notebook LM. Jadi banyak notebook, ada notebook LM. Nah jadi di copy paste seperti ini. Nah ini materinya. Nanti dia bikin PowerPoint-nya. Jadi tinggal pilih. Tolong buatkan PowerPoint tema fabel, ceria, warna terang. Jangan main pencet-pencet aja kan, sebagaimana di Bu Gina bilang, AI itu sebenarnya mesti kita arahkan supaya bisa seperti itu. Jadinya biar terarah lah seperti itu. Jadinya, nah notebook LM ini dia banyak turunannya ya. Jadi AI ini khusus AI pendidikan, bisa bikin PowerPoint, ruang diskusi, video pembelajaran dan lain-lain. Termasuk ringkasannya juga. Ya. Ibu-ibu, saya sebentar ya. Mohon maaf, coba yang telepon dulu ya dulunya. Saya lagi nyari HP saya. Ada di sini, kok saya lupa naruh. Ada. Oh ya udah, terima kasih. Nah, benar. Ya. Ya baik. Jadi ada namanya notebook LM yang memang orang taunya cuma ChatGPT, sama Gemini. Nggak taunya ada banyak alhamdulillah notebook LM yang dia memiliki spesialis khusus, ya seperti ini. Nah kita akan lanjut ke notebook Gina mulai dari nol kalau kata Bu Tamina kan. Dari nol, silakan Bu Gina diiniin sambil dicoret-coret ya Bapak Ibu, itunya lembarannya dibuat. Coret-coret. Sekarang Bu Gina. Ya, saya lanjut lagi ya. Oke. Ini udah benar-benar tertarik ya sama notebook LM ya. Ini aplikasi Android. Oke. Bagaimana ya? Menu chat. Jadi sekarang boleh dibuka Google Gemini-nya. Ya, kita sekarang mau mulai prompting. Sudah dibuka Google Gemini-nya, mungkin teman-teman dari karakternya dan juga ibu-ibu PKK jika ada aplikasi Gemini, namun jika tidak ada tidak apa-apa, gitu ya. Jadi saya akan memberikan contohnya. Jadi ketika teman-teman atau ibu-ibu sudah mulai produksi pembuatan gambar bercerita menggunakan AI maupun video menggunakan AI, sudah tahu nih step by step atau langkah-langkah perilaku seperti apa, gitu. Oke. Langsung kita ke buku tadi. Nah, tadi baru 4 ya. Oke. Kita ke langkah pertama. Nah, di langkah pertama tadi yang saya bilang, di langkah pertama menentukan ide topik kesehatan dan kata secara detail. Kita copy aja contoh promnya. Nih, copy dan kita ada software ya, dibagikan ya, bisa kami yang software ya. Nih, bisa kita copy promnya. Nah, sudah di copy, lalu kita pindah langsung ke si Google Gemini. Nah, CTRL paste. Nah, di sini kan saya masih menggunakan yang dari contoh ya. Ini kan saya sedikit ganti kan. Kita tetap bergunakan sebagai ahli edukasi kesehatan anak karena audiens saya anak-anak. Nah, kalau misalkan ibu-ibu ingin mengganti ya, bertindak sebagai ahli edukasi kesehatan doang itu nggak apa-apa. Jadi menyesuaikan kebutuhan kita aja seperti apa.
kayak gitu ya. Nah, lalu setelahnya berikan ide 3 karakter. Nah, ini karena saya mau bikin cerita tentang fabel, jadi saya mintain 3 karakter utama fabel kayak gitu. Oke, sebentar. Satu musuh untuk dongeng bertema. Nah, ini temanya bisa diganti. Misalkan saya mau mengganti tentang kayak kalau temanya kita bisa ambil dari bab 5. Misalnya tentang nih, gak enak kalau nggak manis. Biasanya kita kan sukanya manis-manis ya. Nah, itu harus dikurangi. Saya juga mengurangi agar kita bisa sehat. Kalau nggak manis, satu musuh. Berarti musuhnya bukan metafora kuman ya, tapi musuhnya makanan manis, makanan yang terlalu manis mengandung. Nah, dan satu musuh manis gitu ya. Gak enak kalau nggak manis. Nanti kita langsung aja submit, gitu ya. Nah, ini dia bakal langsung malas selesai dan bla 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 bla. Nah, di sini dia akan menyebutkan 3 karakter utama atau pahlawan kesehatan. Ada Boni si berang-berang. Oh, berarti karakternya ada Boni, gitu ya. Boni sebagai berang-berang. Lalu ada Puki si kakak tua, kayak gitu. Nah, ini dia udah karakteristiknya udah ada juga, gitu ya. Terus ada Mimi si kelinci, kayak gitu. Nah, karakter musuhnya adalah Raja Donat Glass dan pasukan sirup pekat. Gitu, ini donat yang manis dan juga sirup pekat, kayak gitu. Ini sebagai musuhnya. Nah, setelah kita membuat temanya seperti apa, lalu karakternya juga ada apa aja, kita lanjut ke langkah yang kedua. Nah, sama, langsung di copy aja promnya yang udah ada, campur promnya, gak usah pusing-pusing. Jadi sudah ada arahannya, gitu ya. Nah, yang kedua, kita copy saya kalau di laptop. Nah, kita paste. Nah, sini kan gunakan karakter dari langkah 1, buatkan garis besar alur babak pembuka, konflik saat tokoh, misalnya konflik saat tokoh, karena tadi kan diare ya, jadi konfliknya itu saat tokoh malas cuci tangan. Nah, ini konflik kita sesuaikan kembali dengan tema yang mau kita buat. Tadi kan saya bikin temanya tentang nggak enak kalau nggak manis ya, kalau nggak salah tadi. Nah, nggak enak kalau nggak manis, berarti konfliknya saat tokoh kecanduan makanan manis, misalkan kayak gitu. Saat tokoh kecanduan tentunya ganteng sih, orang Korea ya gantengnya, maupun struktur 3 babak atau poin-poin. Ini babak 1 membuka apa isinya, ini sudah ada. Lalu babak kedua konfrontasi konflik dan lain sebagainya sudah ada. Dan yang terakhir ada penyelesaian, gitu ya. Biasanya kalau cerita itu kan pasti ada pengenalan, konflik, penyelesaian. Nah, ini dia udah dibuatin sama dia, Mas AI ini.
Ingat ya, biar kita nggak pusing-pusing, udah langsung copy aja itu prompting yang ada di dalam buku. Sisa kita sesuaikan dengan tema yang mau kita buat, ya. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Sama, langsung aja nih kita copy contoh prompt yang sudah ada. Nah, oke, sisa kita. Nah, di sini sesuai dengan contohnya, kembangkan alur langkah 2 menjadi naskah dongeng utuh sepanjang sekian kata dengan tone kontrol yang ceria dan ekspresif. Karena saya ingin yang ceria, atau misalkan nanti mau diganti dengan apa? Dengan yang sedih atau yang gimana juga terserah, sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Lalu sisipkan 2 kalimat tanya di tengah sela sebagai bentuk interaktif dialog, itu bisa. Penulis bisa berinteraksi langsung di depan anak-anak juga. Nah, ini karena saya audiens lagi-lagi anak-anak, jadi saya bilangnya bisa berinteraksi langsung dengan anak-anak. Tapi kalau misalkan audiens bukan anak-anak, disesuaikan lagi aja, gitu ya. Jadi lagi-lagi prompt ada, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai user atau yang membuat cerita tersebut, ya. Langsung kita submit. Nah, udah deh, kita tunggu. Nah, ini udah jadi alur ceritanya. Tuh. Ini nggak nyampe 1 jam ya. Udah jadi alur ceritanya ya. Jadi step by step tadi ya, jangan lupa step by step diikuti, di mana step by step atau langkah-langkahnya ada di dalam buku. Ya, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, kalau buku software sudah dibagikan nanti bisa di copy aja atau di itu salin ya, kita salin contoh promptnya, lagi-lagi menyesuaikan tema apa yang mau kita buat. Lalu nanti langkah kedua dan ketiga dia akan menyesuaikan juga dengan langkah yang pertama, gitu. Udah deh. Nah, kalau sudah selesai ceritanya, ada lagi satu rahasia besar ya, satu rahasia besar. Jadi ini perhatikan ya, ada namanya di Gemini. Gemini itu punya hal namanya edugem. Bukan dugem ya. Asik dong. Jadi apa namanya, AI yang sudah dikondisikan untuk tugas-tugas tertentu. Nah, iya betul. Jadi agent AI bahasanya. Nah, di EduGames ini dia banyak banget AI yang sudah disesuaikan dengan tugas masing-masing seperti yang Ustaz Abbas bilang. Nah, karena kita mau membuat sebuah cerita seperti novel, maka dari itu kita lihat di home EduGames ini ada banyak banget ya, ada lesson and kurikulum. Mungkin untuk orang-orang yang mengajar itu bisa juga dibantu dengan EduGames ini. Nanti dia akan diarahkan kepada Gemini. Nah, karena kita mau membuat sebuah konten, jadi kita ke materials and content. Nah, di sini ada graphic novel maker. Kita klik graphic novel maker, klik. Nah, nunggu dulu lagi. Nah, di sini kita langsung aja klik use the game. Ya, ini kan ada yang gambling ya, langsung kita klik gamblingnya. Jangan klik yang make your own copy, jangan klik yang gambling, gitu ya. Itu emang tidak saya jelaskan di dalam buku agar ini rahasia yang penting gitu ya. Ini adalah kunci. Kalau misalkan ini nggak kita masukkan atau nggak kita lakukan ke graphic novel maker, maka nanti ketika kita minta si notebook LM ini membuat cerita bergambarnya, dia akan ada sedikit bingung sebenarnya. Jadi jangan lupa tadi kemana? Ke EduGames, terus ke home, lihat di materials and content. Di materials and content ada yang namanya graphic novel maker. Ya, ibu dan teman-teman sekalian, setelah diklik graphic novel maker, nah selanjutnya langsung klik yang use the game, gitu ya. Nah, kita klik, dia akan kembali langsung ke Gemini. Nah, graphic novel maker, gitu ya. Nah, yang tadi nih cerita yang sudah kita buat secara utuh, kita copy. Nah, itu kita copy aja atau kita salin. Nah, setelah kita salin, kita ke laman si graphic novel maker-nya. Bisa kita paste. Pencet, bisa nggak dipencet?
Kenapa IE sih? AI. Bahaya mengkonsumsi Ini gimana sih maksudnya? Ini masuk. ini selalu kayak Kayak aja bisa ya. Baik, Bapak Ibu, tolong Bu, sebentar kita ada baik